Halo, nama aku Ina Sausan dari kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 11 Semarang. Jadi hari ini saya akan meresensi buku yang berjudul Six of Crows. Jadi buku ini sendiri ditulis oleh penulis asal Amerika Serikat yang bernama Leigh Bardugo. Buku ini diterbitkan oleh Kepustakaan Gramedia Utama atau PT Gramedia Utama yang merupakan cetakan ke-8 yang dicetak pada tahun 2022 bulan April. Jadi buku ini mulanya buku yang sangat amat populer dari New York Times bestseller, lalu diterbitkan ke dalam bahasa Indonesianya atau diterjemahkan ke versi Indonesia. Jadi penerjemah buku ini sendiri yaitu Rani Indardini. Buku ini memiliki halaman sejumlah 619 halaman dengan ukuran 13,5 cm x 20 cm dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Jadi buku ini berharga Rp140.000 yang bisa dibeli di Gramedia terdekat atau offline store. Buku ini menceritakan tentang 6 pemuda barel. Saya akan membacakan secara singkat sinopsis yang ada di belakang buku tersebut. Di Rotterdam, kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan antar negara yang riuh, segalanya bisa didapat, asalkan kita tahu berapa harga yang tepat. Tak ada yang mengamini pedoman tersebut melebihi Kasbreker. Bajingan uluk berjuluk tangan kotor. Kali ini, Kas mendapatkan tawaran pekerjaan gelap yang berujung maut. Namun, upah selangit yang dijanjikan membuat Kas bersedia menjalankannya, asalkan dia berhasil merekrut kru yang sesinting dirinya. Dan Kas tahu benar siapa saja yang dapat diandalkan. Matthias, sang tawanan yang haus akan pembalasan dendam. Jasper, sang penembat jitu yang kecanduan taruhan. Wieland, sang juragan kecil yang kabur dari rumah. Ines, sang mata-mata yang lihai mengendap-endap. Nina, sang penyihir yang menjual keahliannya demi bertahan hidup, serta Kas sendiri, serta sang pencuri yang selalu lolos dari jebakan apapun. 6 orang buangan yang berharga, satu tugas rahasia yang mustahil, namun jika bekerja sama mungkin saja mereka berhasil, asalkan berjalan sesuai dengan rencana. Dan mereka tidak saling bunuh sebelum misi terlaksana. Jadi inti dari cerita ini tersebut yang saya baca sekitar 6 bulan yang lalu. Saya menghabiskan buku ini sekitar 1 bulan. Buku ini lumayan berat ceritanya. Jadi mula-mula pada zaman ini tuh ada seperti kelompok Grisha atau penyihir master sains kecil yang dimiliki oleh bangsa Ravka. Jadi bangsa Ravka ini merupakan suatu bangsa yang ada di sebuah kepulauan. Ravka ini memiliki tentara atau prajurit master sains kecil ini yang disebut Grisha. Grisha ada 3 jenis, yaitu Grisha Etherealki, Grisha Corporalki, dan Grisha Fabricator. Serta salah satu dari 6 pemuda barel ini yaitu Nina merupakan Grisha pengoyak jantung. Jadi Kas merupakan suatu anggota dalam sebuah guild. Suatu hari ada juragan dari kota Barel atau kota latar dari cerita tersebut, cerita dari buku ini, seorang juragan yang bernama Jan van Eyck. Jan van Eyck ini adalah saudagar kaya raya. Jadi tugas yang Jan van Eyck berikan kepada Kas beserta krunya ini yaitu menculik seorang ilmuwan yang ditawan oleh tentara prajurit Vierde. Jadi ilmuwan ini menumpukan sebuah ramuan Jordaparem. Jadi fungsi Jordaparem ini sendiri tuh seperti narkoba untuk Grisha. Jika Grisha meminum Jordaparem tersebut, maka itu akan meningkatkan kekuatan Grisha tersebut. Namun efeknya dapat membuat Grisha menjadi kecanduan. Seperti contohnya Grisha pembuat halusinasi besi. Jadi Grisha tersebut bisa mengubah besi biasa menjadi sebuah emas. Jika hal itu terjadi, maka laju keuangan atau ekonomi akan menjadi parah. Maka dari itu, sang saudagar ini menyuruh Kas beserta krunya untuk menculik sang ilmuwan tersebut. Bermula dari itu, dengan iming-iming
berupa uang sejumlah 10 juta krel atau setara dengan 30 miliar rupiah. Ini mulanya Kas lalu mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam ekspedisi ini. Namun ia tahu betul bahwa ekspedisi ini dapat berbahaya bagi maunya karena betapa ketatnya penjara para tentara Firda ini. Karena salah satu dari pemuda Firda yaitu Matthias merupakan mantan tentara prajurit Firda. Dia jatuh cinta kepada Nina, salah satu Grisha, kemudian jatuh ke dalam perangkap Nina. Untuk menggantikannya dijadikan budak di negara tetangga. Lalu Kas melepaskan Matthias untuk balas dendam dan sebagai mata-mata di dalam sebuah penjara itu. Jadi karena Matthias tahu seluk-beluk dari penjara itu, maka Kas menyelamatkan Matthias. Jadi tugas inti dari prajurit Firda ini yaitu memburu para Grisha, karena bagi bangsa Firda, Grisha merupakan penyihir yang dapat merusak tatanan kehidupan. Lalu singkat cerita, mereka kemudian memulai ekspedisi yang diberikan oleh Jan van Eyck ini. Salah satu dari anggota dari 6 pemuda Barel yaitu Willem van Eyck merupakan anak dari Jan van Eyck. Dia diasingkan oleh ayahnya karena dia tidak bisa membaca. Lalu dengan berkumpulnya 6 pemuda yang punya kekurangan ini, mereka dengan kelihayan dan kelebihan yang mereka miliki, mereka berani untuk melanjutkan ekspedisi ini dengan banyak sekali rintangan seperti banyak rencana yang tiba-tiba gagal. Mereka tetap bersama-sama untuk melanjutkan rencana ini. Namun saat sudah tiba di penjara Firda, mereka tiba-tiba mengalami suatu kejutan karena ilmuwan ini sendiri sudah meninggal, lalu digantikan oleh anaknya. Anaknya itu sendiri pun masih menjadi tawanan tentara Firda. Lalu dengan segenap usaha mereka menyelamatkan anaknya dan membawa mereka kembali ke Barel. Namun ya banyak sekali cobaan, seperti Nina yang mengharuskan mengkonsumsi jurda untuk melepaskan diri dari kejaran tentara prajurit Firda. Lalu Kas yang harus menghadapi traumanya akan kakaknya yang meninggal 7 tahun yang lalu karena ulah dari PK Rollins. Karena di penjara itu sendiri Kas bertemu dengan PK Rollins. Jadi tidak hanya kru Kas saja yang menjalankan ekspedisi ini. Si Jan van Eyck ini menyuruh banyak guild untuk melepaskan atau menculik tawanan itu demi kepentingannya. Jadi saingan Kas ini banyak sekali. Lalu dengan sekuat tenaga, dengan kelihayan dari Inej yang merupakan seorang mata-mata, dengan kelincahannya ia berhasil menemukan sumur yang dapat membuat mereka meloloskan diri dari penjara Firda yang super ketat ini. Lalu setelah itu mereka pulang menuju kota Barel, dan parahnya plot twistnya Jan van Eyck ini tidak mau membayar upah yang harus dibayarkan kepada Kas. Nah, mulai dari situ konflik mulai berlanjut. Jadi Six of Crows ini merupakan duologi. Ini yang pertama, dan yang kedua yaitu Crooked Kingdom. Lebih lengkapnya ada di Crooked Kingdom. Namun di sini hanya diceritakan perjuangan Kas dan 5 temannya pemuda Barel untuk menyelamatkan tawanan ilmuwan yang dapat menciptakan ramuan bernama Jurda Parim ini. Setelah sampai Barel, karena mereka diburu oleh polisi-polisi Barel, karena dewan polisi Barel ini berada di bawah tangannya si Jan van Eyck. Jadi mulai dari situlah keseruan ceritanya. Lalu kelebihan buku ini sendiri tuh sangat-sangat
membuat pembacanya seperti menaiki roller coaster. Jadi kadang-kadang tuh kita merasa tertawa karena humor yang diberikan oleh si Jasper, atau tiba-tiba merasa sedih karena masa lalu Matthias dan Nina, merasa takut, merasa gelisah, merasa kaget gitu. Jadi kelebihannya di situ. Lalu di buku ini sendiri pun sangat-sangat lengkap dengan adanya peta dari penjara Verde. Jadi kita bukan hanya mengimajinasi bentuk dari penjara ini. Jadi di sini sudah disediakan peta, jadi kita tahu di mana saja letak-letak pergerakan 6 pemuda Barel ini untuk menyelamatkan sang tawanan. Setelah itu, kelebihannya dapat membuat pembaca merasa lupa akan waktu. Jadi kayak bahasa yang dipakai Leigh Bardugo ini membuat kita selalu merasa kedagian. Dan kekurangan dari buku ini ya bahasanya yang terlalu berat, mungkin karena bahasa terjemahan dari versi Inggris, jadi bahasanya kan sedikit ada beberapa bagian yang agak susah dipahami, jadi harus dibaca beberapa kali karena bahasanya lumayan formal. Lalu kekurangan lainnya, ini bukunya tebal sekali, jadi jika kita membaca sambil agak tiduran gitu kadang nemplok di wajah, jadi ini lumayan tebal. Tapi kelebihan lain dari buku ini tuh karena kualitas kertasnya ini bagus. Tapi kekurangannya buku ini terlalu tebal. Lalu untuk covernya sendiri menurut saya ini cukup bagus. Kelebihannya covernya ini tuh kayak nggak gampang kalau kena air tuh nggak gampang rusak, jadi kayak anti air gitu. Terus juga lumayan elegan, juga sangat elegan deh sebenarnya. Terus di sebelah sampingnya ada tulisan Six of Crows gini, keren, sangat elegan. Untuk harga 140.000 ini sangat affordable untuk dibeli. Sekian resensi dari saya, terima kasih.